Apakah Bapak bisa sekaya sekarang kalau tanpa berinvestasi? Di titik income berapa, itu kebahagiaan kita udah nggak ada bedanya. Elastisitas. Alright guys, selamat datang di channel Kevin Hendrawan, dan sekarang ini adalah episode yang super spesial. Di sini sebetulnya aku tuh bukan bikin konten, tapi aku datang ke sini tuh mau belajar langsung sama seorang tokoh yang kita semua itu sudah tahu, seluruh Indonesia pasti sudah tahu, followersnya juga lebih banyak daripada saya sebetulnya. Langsung saja, ini ada Pak Sandiaga Uno. Selamat sore Pak. Sore Kevin. Gimana kabarnya Pak? Udah datang sini. Sama-sama. Ini saya numpang di studionya Pak Sandi. Kameranya juga pakai kameranya Pak Sandi biar nggak bolak-balik setting. Biar efisien. Pak. Oke, Indonesia ini mengenal Pak Sandiaga Uno sebagai ya pernah pilpres juga, kemudian karirnya di politik sebagai pengusaha. Tapi saya di sini pengen lebih membahas Pak Sandi ini kan juga sebetulnya adalah tokoh finansial. Tapi kayaknya media-media bahasnya nggak ke arah sana gitu. Kayaknya itu seperti kehidupan sebelumnya gitu. Padahal ilmu dari Pak Sandi yang di sektor ini tuh menurut aku menarik banget Pak. Iya, dan aku tuh pengen banget berbagi sih sebetulnya, tapi jarang ada yang nanya. Pertanyaannya bisa itu lagi ya Pak. Lagi, itu. Seputar itu lagi kan. Iya, Nah, lebih ke Pak Sandiaga Uno ini kan juga memulai dari bawah, bisa dibilang seperti itu, sampai dengan sekarang. Saya kalau lihat net worth itu saya bingung, nolnya ada berapa, saya juga bingung Pak. Gimana caranya Bapak yang masih muda, keren, ganteng, jalan-jalan kemana-mana, dan sepertinya sekarang udah bebas gitu, udah nggak mikirin tentang uang lagi gitu. Mungkin lebih pengen menggali ke situnya Pak. Sebetulnya apa yang dilakukan pada saat muda dulu sampai bisa mencapai ke titik sekarang. Nah, dulunya kan Bapak ini seorang manajer investasi juga ya Pak. Kalau saya lihat di Wikipedia, berarti kan memang dunianya memang sudah di dunia keuangan gitu. Sebetulnya kalau boleh tanya Pak, ini pertanyaan yang paling basic dulu. Di level Pak Sandi yang seperti sekarang ini, kalau saya kan, karena saya ini kan masih meniti karir gitu. Cita-cita saya kalau udah kaya, udah pensiun, sosial media saya hapus aja, udahlah ngilang gitu, pensiun gitu. Kenapa Bapak setelah semua ini masih berkarya, bahkan sekarang jadi YouTuber gitu, ngapain Pak? Jadi gini Kevin, ini juga saya pengen sharing ya, bahwa pas kan saya memulai usaha juga karena kecelakaan kan, karena PHK. Jadi waktu tahun 97 krisis ekonomi, saya kehilangan pekerjaan, suatu yang saya anggap musibah waktu itu ternyata berujung satu hikmah dan akhirnya berakhir berkah gitu. Jadi saya memulai usaha di bidang sesuatu yang saya punya passion, yaitu keuangan dan investasi. Dulu saya pernah jadi manajer investasi, tapi saya di PHK, akhirnya saya memulai sebagai konsultan keuangan. Usaha itu awalnya juga UKM, hanya 3 orang karyawan, jatuh bangun. Akhirnya pada satu titik kita bisa bertransformasi menjadi perusahaan investasi. Dan karena saya punya pengalaman mengelola investasi, ya tentunya buat saya seperti kembali ke habitat awal gitu. Dan kita menyusun portfolio sangat hati-hati karena saya pernah hampir bangkrut gitu. Jadi saya selalu melakukan satu strategi mengelola investasi saya dengan penuh kehati-hatian. Namun beberapa kali juga kita terterpa krisis gitu, krisis 2007-2008, terus ada krisis lagi 2012. Namun krisis-krisis tersebut membuat kita justru semakin kuat. Nah, di 2015 waktu saya masuk ke ranah pengabdian publik, saya putuskan untuk totalitas. Saya tinggalkan dunia usaha. Saya resign dari 18 posisi komisaris dan direktur utama di anak-anak usaha kita, di perusahaan investasi yang kita kelola waktu itu. Dan saya totalitas di pengabdian publik. Nah, setelah mengabdi sempat di balai kota dan kemarin kontestasi demokrasi, saya ada di titik persimpangan. Tapi yang saya tahu betul adalah ya, Indonesia ini kaya raya banget. Indonesia ini sudah generous, sudah sangat baik sama saya. Saya perlu berkontribusi balik buat Indonesia. Nah, siapa Indonesia ini? 55% daripada populasi Indonesia ini anak-anak milenial. Nah, saya kalau lihat anak saya umur 9 tahun nyalain TV, yang dia lihat cuma YouTube. Dia lihat
konten-konten, dia dapat informasinya dari Ya, YouTube, dia dapat informasinya juga dari Netflix, dari streaming dan lain sebagainya. Jadi saya akhirnya bilang, kalau saya mau terus berkontribusi, saya harus relevan dengan cohort ini, dengan generasi ini. Ya. Dan caranya adalah saya harus juga hadir di platform ini. Jadi harus menyampaikan pesan-pesan bahwa kita harus bersatu, membangun bangsa. Kemarin kontestasi demokrasi lupakan, kita sekarang fokus untuk Bhinneka Tunggal Ika, kita berlandaskan Pancasila, kita bangun usaha untuk membuka lapangan kerja, mengisi pembangunan sehingga ya sekarang kan biaya hidup tambah mahal. Betul. Terus krisis ini, pandemi ini justru membawa beban yang begitu berat di kalangan masyarakat. Nah, dengan adanya di YouTube saya bisa membawa pesan-pesan optimisme, memotivasi masyarakat. Itu sih alasannya. Jadi dan awalnya tuh susah banget, saya nggak ngerti bagaimana YouTube itu, karena cenderung di Twitter, Facebook udah lebih lama, terus di Instagram saya udah nemu ritmenya. Ternyata di YouTube itu awal-awal saya struggling sekali gitu. Saya struggling nggak menemukan ritme, dan akhirnya dengan salah satu karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa adalah saya ketemu kayak Kevin, belajar algoritma, belajar apa yang menjadi daya tarik kita yang bisa kita sampaikan ke pemirsa dan masyarakat. Ini kalau di saya itu bingung bagaimana, maksudnya Bapak kan sudah, kita tuh nggak bisa bilang istilah sukses lagi, ini more than success gitu, karena saya yakin kalau buat Bapak sendiri uang segitu kan nggak habis-habis ya Pak. Nggak pernah saya cek juga. Nah kan, maka berarti saking nggak dicek tuh, saking udah kayak aduh udah nggak bisa gua ngitung lagi deh gitu. Nah, kenapa kok mau mengabdi seperti itu? Jadi sebetulnya why don't you just, maksudnya ya sudah gitu loh, pensiun misalnya, padahal kan Bapak tuh bisa sekali rehat dan nggak usah ngapa-ngapain ibaratnya gitu, tapi memilih untuk pergi kemana-mana untuk seperti ini gitu. Terpanggil sih. Terpanggil Kevin. Ya Pak? Jadi terpanggil, dan ini bukan peres ya, bukan pencitraan gitu. Tapi terpanggil, dan saya ingin kontribusi karena menurut saya punya pengetahuan paling tidak di bidang yang saya geluti. Misalnya kalau bicara saham, saya punya pengetahuan banget gitu, gimana caranya berinvestasi di saham jangka panjang. Kalau kita bicara mengenai UMKM, saya ngerti banget. Sama seperti Kevin ngerti YouTube, saya ngerti banget sama UMKM, gimana cara mereka naik kelas, gimana caranya mereka kerja keras. Jadi itu yang ingin saya sumbangsihkan. Dan kan kita akhirnya ini sedikit philosophical, religious dan spiritual. Kan kita hidup di dunia ini sementara. Kan kita harus menanam budi baik kita di dunia ini dengan berbagi, dengan harapan insya Allah pada satu saat apa yang kita kontribusikan balik kepada Indonesia, kepada bangsa dan negara ini, mudah-mudahan akan membawa kita menjadi manusia yang tahu berterima kasih. Jadi karena tapi betul apa enggak Pak, kalau Bapak ini kan kalau kita ngomongin piramida Maslow, bahwa Bapak itu sudah melewati semua sehingga memang yang sekarang dipikirkan itu kontribusi dan seperti itu. Tapi betul nggak Pak, kalau memang untuk kebanyakan orang yang belum sampai di titik Bapak, memang yang dikejar itu ambisi seperti itu? Enggak juga. Ya? Enggak juga. Saya lihat sisi-sisi terbaik kemanusiaan itu. Sosial yang saling membantu, saling peduli, gotong royong itu ada di tiap-tiap level strata masyarakat di Indonesia dan di dunia mungkin ya. Tapi kalau di Indonesia kita bicara, ada seorang kalau bisa dibilang buruh harian gitu. Mungkin dia sangat tidak memiliki tabungan yang cukup, tapi begitu dia dapat nafkah penghasilan, yang terpikir oleh dia adalah berbagi bersedekah gitu. Jadi ini yang saya lihat bahwa mereka aja di level, misalnya kemarin ada teman-teman ojol yang dikelola oleh salah satu komunitas, mereka terus setiap hari berbagi gitu. Saya tersentuh, mereka aja bisa, apalagi ini merupakan panggilan buat kita semua untuk terus memberikan yang terbaik dan kontribusi kembali kepada komunitas kita, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Jadi mungkin dari Bapak lihat langsung ke lapangan juga jadi melihat bahwa hati nurani itu masih ada di mana-mana. Masih ada, dan saya optimis banget lah. Jadi orang-orang banyak menulis
tentang pesimisme, apalagi di tengah pandemi ini. Saya kok ngelihat ada satu sisi lain yang justru saya lihat bahwa ada semangat di kalangan masyarakat untuk bangkit kembali. Oke. Nah, sekarang ngomongin sedikit tentang investasinya. Siap. Ini saya nanya, apakah Bapak bisa, bahasa paling gampangnya, apakah Bapak bisa sekaya sekarang kalau tanpa berinvestasi? Kalau hanya kerja aja? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Jadi, kalau dilihat net worth seseorang gitu. Net worth seseorang. Kalau net worth itu bahasa simpelnya mungkin adalah kekayaan atau kesejahteraan kita, whatever. Itu kalau dilihat dari komposisi, hampir 90% dari kekayaan saya itu ada di surat berharga. Surat berharga, ya. Dan surat berharga itu 80% atau 75% adalah saham. Saham, ya. Nah, saham ini saham yang perusahaan yang saya kembangkan sendiri. Jadi perusahaan-perusahaan yang saya berinvestasi dari awal, sektor sumber daya alam, dengan tesis-tesis dan tema-tema yang well established. Jadi ini well research, yang kita temukan tren ini 3, 5, 10 tahun lebih awal, sehingga kita bisa berinvestasi di sebuah tren yang akan terjadi. Dan pada saat itu trennya yang paling sangat dominan adalah tren berinvestasi di sumber daya alam di Indonesia. Kita punya melimpah, tapi kita nggak pernah kelola dengan baik. Jadi saya berinvestasi dengan pengelolaan yang lebih baik. Nah, itu yang membawa peningkatan net worth, peningkatan kesejahteraan itu sebetulnya itu juga karena kertas ya. Jadi bukan kertas berbentuk cash. Betul. Karena itu tercatat di bursa, setiap hari naik turun. Jadi kadang-kadang kan orang bilang, wah lu rugi banyak banget. Ya nggak kerasa selama nggak dijual karena unrealized, karena nggak dijual gitu. Dijual, atau naiknya banyak banget dalam satu kuartal Sandi untung segini, karena nggak dijual juga gini-gini aja. Toh kita juga makan 3 kali sehari, kita tiba-tiba bisa makan 12 kali sehari kan. Betul. Ada limitnya lah ya Pak, spending manusia rasanya. Nggak, kita udah hit plateau itu. Begitu menurut saya kita nemukan satu titik di mana akhirnya spending kita juga akan segini-segini aja gitu. Boleh tahu nggak Pak, sebetulnya manusia in general, ini kan Bapak berarti sudah mengalami semua gitu ya, kalau dibandingkan kita yang nonton mungkin kan kita masih dalam proses meniti karir. Di titik income berapa, itu kebahagiaan kita udah nggak ada bedanya. Elastisitas ya. Elastisitas. Saya mungkin nggak ngukur daripada jumlahnya ya. Tapi ngukurnya itu dari satu pencapaian yang ini misalnya gini. Ini salah satu ilustrasi yang mungkin sedikit absurd, tapi nggak apa-apa, Pak. Untuk pertama kali saya cerita juga. Terima kasih. Jadi ada satu investasi yang waktu itu saya bersama rekan-rekan saya, waktu itu kita bertiga berinvestasi, dan dari investasi itu kita untung cukup besar gitu loh. Cukup besar, ada di level yang kalau sekarang ini fantastis lah. Nah, setelah malam itu kalau Pak Sandi bilang fantastis tuh berarti di saya udah nggak bisa bayangin. Lanjut Pak. Tapi kalau dilihat untungnya ini mungkin dibanding net worth saya bisa dicek karena saya lapor LHKPN saya, tapi kira-kira mungkin 1/4 daripada net worth saya sekarang. 1/4. Jadi itu seserius itu untungnya malam itu. Nah, waktu itu kita salam-salaman, setelah itu kita pulang, dan saya ingat banget kita ngejar pesawat ke airport. Kenapa? Karena kita ini believe it or not, tapi ini adalah bagian I want to hear the story. Bagian dari kita nggak mau bayar kamar hotel malam itu karena menurut kita sayang amat kalau cuman buat tidur gitu. Jadi kita buru-buru ke airport, miss flightnya. Dan pada saat itu kita ada 2 pilihan, balik ke kota terus cari kamar tidur, atau stay di lounge. Stay di lounge terus duduk aja sampai pesawat paginya. Gitu. Kita pilih stay di lounge tuh. Setelah mencetak rekor seperti itu. Jadi gini, akhirnya pada saat itu saya bilang bahwa pada saat itu kebahagiaannya hampir sama dengan mendapatkan keuntungan, dengan berhasil nggak usah bayar kamar hotel gitu loh. Jadi kayaknya ada rasa the W winningnya itu dapat gitu loh. Dan menurut saya ini yang
saya temui di hampir setiap orang-orang sukses ya. Oke. Bahwa mereka ingin maximize outputnya dan minimize outlay-nya. Outlay-nya, ya. Jadi kalau bisa penghasilannya dia optimalkan dan pengeluaran dia tekan gitu loh. Dan jadi, itu efisiensi bukan pelit ya teman-teman. Bukan, ya. itu efisiensi. Dan ada gamenya juga. Jadi dia bilang, kita bilang waktu itu sayang banget ya, ngapain? Coba, dan kita hitung 1 jam balik ke kota, check in segala macam, terus udah gitu bayar hotel $200-300, jam 5 juga mesti bangun, jadi tidurnya cuma 3 jam, ya kenapa nggak kita di sini aja gitu loh. Jadi itu seru banget dan jadi momen-momen yang indah yang menurut saya menunjukkan bahwa elastisitas daripada spending kita dan itu akan sampai kepada titik di mana ya menurut saya pada saat itu di tingkat kesuksesan itu kita memastikan bahwa ya kita ingin berkontribusi lebih baik lah. Nah, tadi kan Bapak juga sempat singgung bahwa Bapak ini bisa ngamatin tren gitu, yang akan terjadi. Berarti sebenarnya investing ini kan juga ability to see the future berarti ya. Yang apa yang kira-kira akan potensial di masa depan gitu. Lihatnya gimana Pak? Kalau saya akan spot 3 tren utama. Ada 3 tren. Jadi primary trennya unstoppable saya bilang 3. Ada juga yang 3 tren secondary trend. Jadi kalau dilihat di Indonesia, yang tren pertama, Mas Kevin udah tahu lah, digital disruption. Ini semua berkaitan dengan kehidupan kita, mau kesehatan, pendidikan, semuanya akan terdisrupsi sama digital. Jadi tren, kalau mau berinvestasi, apapun yang kita invest harus ada linknya dengan teknologi dan digital. Oke, itu 1. Yang kedua, menurut saya, tren terhadap healthcare dan life science, longevity, hidup lebih sehat, menjaga kesehatan dari segi promotif preventif, bukan dari rehabilitatif kuratif, dan secara general bagaimana kita memastikan kita umur panjang. Itu tren besar banget sekarang. Jadi orang-orang mau kulitnya bagus lah, mau tampil muda dan lain sebagainya. Jadi itu second trend. Yang ketiga, dan ini belum nyampe banget, tapi dengan komentar netizen listrik mahal segala macam akan nyampe, yaitu alternative energy dan clean technology. Dari segi energi yang baru dan terbarukan. Energi ramah lingkungan. Dan ya, menurut saya waktu kemarin sempat di awal-awal PSBB kan kita apresiasi sekali langit di Jakarta lebih biru dan lain sebagainya. Jadi itu tren ke depan juga akan ke sana. Di mana kita akan melihat investasi besar-besaran oleh perusahaan dan negara untuk memastikan kita lebih memiliki environment footprint yang lebih ramah. Ya Pak. Dan misalnya kita, kalau Bapak kan di perusahaan investasi gitu, berinvestasi ke sebuah perusahaan, berarti kan melihat tren juga, dan juga ketika berinvestasi itu Bapak menargetkan nggak, saya itu pengen di sini berapa lama gitu, seperti yang Bapak lakukan sama ADR, OMDKA dan lain-lainnya itu, apakah jangkanya panjang banget atau gimana gitu? Kita punya sama seperti perusahaan-perusahaan investasi lain, kita punya investment thesis dan biasanya kita taruh itu di investment memo. Jadi kita harus disiplin dari segi point of entry and point of exit. Jadi kita punya barometer dari segi IRR, investment rate of return, atau internal rate of return, IRR yang kita bidik, terus kita triangulasi dengan pencapaian-pencapaian lainnya seperti sales growth, net profit growth, EBITDA. Dulu kita fokus banget di EBITDA, tapi dengan tag ini kita harus pikir ulang, fokus di EBITDA, harus lebih ke fokus bagaimana kita berdampak ya. Dan biasanya kita harus disiplin. Jika saatnya kita harus exit, kita exit. Dan biasanya kita exit itu dengan satu tingkat pengelolaan memanen yang ketat ya. Jadi bahwa kita ingin perusahaan-perusahaan itu tetap bertumbuh setelah kita exit. Jadi kita harus memastikan yang akan masuk menggantikan kita itu juga memiliki semangat untuk komitmen yang untuk mengembangkan. Dan kuncinya yang tren berikutnya adalah lapangan pekerjaan,
Terus sebetulnya yang menggelitik banget adalah cost of living. Kita pengen cost of living di Indonesia itu ditekan serendah-rendahnya supaya masyarakat itu ya it's more affordable living lah. Itu yang menjadi satu keprihatinan saya, karena kalau saya lihat banyak banget masyarakat yang ada di level menengah ke bawah ini terbebani, terutama pada saat pandemi. Oke. Nah, tadi kalau lihat yang Bapak lakukan dalam berinvestasi atau apapun itu kan sebenarnya series of decision making. Gimana sih Bapak mengambil keputusan yang tepat? Karena aku rasa untuk kita bisa naik level gitu ya, itu memang kita harus mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup gitu. Oke. How? Kita punya insting. Oke. Tapi insting itu harus diinstitusikan. Oke. Jadi kalau di bahasa investasinya adalah institutionalizing your instinct. Jadi kita harus kita punya insting, tapi kita waktu itu saya disiplin bentuk investment committee. Jadi investment committee itu diisi oleh mitra-mitra utama, dan setiap mitra membawa satu peluang investasi dan meminta koreksi dan masukan dari mitra-mitra yang lain. Nah itu akhirnya investment committee tersebut dibantu tentunya dengan investment profesional. Mereka akan bisa menginstitusikan proses daripada gut feel atau proses daripada sesuatu yang kita pengen invest. Ternyata apa sih levernya, apa karakteristik daripada itu, misalnya prospeknya bagus, misalnya keuntungannya berlipat ganda, atau kondisinya sekarang lagi murah. Nah yang kayak gitu-gitu itu kita institusikan, dan itu yang saya tinggalkan kepada professional management sekarang di grup perusahaan. Jadi mereka sekarang udah nggak perlu sandi uno lagi, mereka bisa mengeksekusi dengan kualitas yang hampir sama. Luar biasa ya, berarti dari feeling, dari insting yang kemudian dikaji kemudian menjadi knowledge, gampangnya seperti itu mungkin. Iya, gitu. Luar biasa loh itu. Berarti tetap, tapi Bapak sebagai pengusaha, sebagai investor, percaya akan hoki atau enggak? Banget ya. Sebetulnya kalau saya bilang itu kan rezeki nggak pernah tertukar ya. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu udah menentukan rezeki, yang saya percaya rezeki kita semua. Tapi rezeki-rezeki itu hadir kalau kita misalnya berikhtiar secara maksimal. Saya punya konsep kerja 4As nih, baca kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Nah, oleh karena itu ikhlas itu datang pada tingkatan tertinggi, dan hoki itu biasanya berbanding lurus dengan kerja keras kita, dengan kerja cerdas kita, dengan kerja tuntas kita, dan kerja ikhlas kita. Jadi ibaratnya ketika 4 poin itu disatukan, kemudian itu apa ya, potensi hoki kita naik gitu. Iya. Korelasi untuk hokinya itu sudah sangat tinggi pada saat itu. Satu pertanyaan terakhir mungkin Pak, karena waktunya saya disuruh habis katanya. Gitu ya? Iya. Ini pantesan ya. Sekarang saya umurnya 28. Kasih saya masukan Pak, so I can be like you in my 50s. Jadi 28 itu waktu saya lagi susah-susahnya. Saya kehilangan pekerjaan itu umur 28. Pas. Umur 28. Dan 28 itu energi kita lagi tinggi-tingginya. Golden age itu antara tentunya ini berbeda-beda ya setiap manusia. Tapi waktu itu saya merasakan bahwa saya punya golden age itu di mana saya merasa stamina, energi yang terbesar itu antara usia 28 sampai usia mungkin 40. Jadi dalam 12 tahun ini kita harus punya capaian-capaian. Dan Kevin sih udah luar biasa ya. Terima kasih. Udah mencapai suatu prestasi yang luar biasa. Nah tinggal bagaimana Kevin bisa berdampak dan memberikan manfaat kepada sekeliling kita. Dan kuncinya kan kalau kita mau sukses itu bukan mau kaya kan, tapi kan kita kan ingin keberkahan. Dan itulah yang sebetulnya kita ingin capai. Di usia 28 ini jangan disia-siakan. Ini luar biasa. 12 tahun ke depan harus menjadi menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti kita sambung lagi di dengan Saham Rakyat. Siap. Thank you Pak Sandi. Thank you buat yang nonton juga. Sampai ketemu. Bye. Sampai ketemu.